selamat malam hadirin dan pemirsa. Kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan Anda masih bersama Doni The Kaiser. Ya, dan saya Fitri Megantara. Kita bertemu kembali dalam program kebanggaan kita I am Presiden Indonesia Bisa. Ya pemirsa, inilah satu-satunya program yang pertama di seluruh dunia yang merupakan reality TV show melahirkan pemimpin bangsa di masa depan, dan hadiahnya luar biasa, 1,7 miliar rupiah. Ya, pemirsa dan juga hadirin sekalian serta Doni, malam ini adalah malam episode yang menegangkan seperti Kenapa itu. begitu? Karena dari 7 presiden masa depan Indonesia di tahun 2030 nanti, sayangnya harus ada 2 kemudian yang dieliminasi, menyisakan 5 presiden masa depan bangsa Indonesia seperti itu. Jadi Doni. 2 akan pulang ya. Betul, jadi sayangnya. 2-nya jadi wakil presiden. Kita lihat kiprah ke depannya seperti apa seperti itu. Oke. Ya, dan suasana malam hari ini meriah sekali, selain karena kita akan melihat nanti 5 presiden masa depan bangsa kita yang akan maju ke babak berikutnya. Di studio kita juga telah hadir Dewan Juri yang terhormat. Langsung saja kita berkenalan dengan Dewan Juri kita yang terhormat. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua DPR RI, Bapak Marzuki Ali. Selamat malam, Tepuk tangan yang Pak. meriah untuk Bapak Marzuki Ali. Ya, kemudian hadirin dan pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita juga Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bapak Profesor Komarudin Hidayat. Selamat malam, Prof. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah kanan Prof. Komar, Program Director dari Presiden Dr. Muhammad Asmi, DBA from American International, University Major in Management Los Angeles, USA, MBA Major in Management from State of California University, BBA in Management from Asian Institute of Management Philippines, Alumni First Leadership Program from Harvard J.F. Kennedy Business School of Government, Boston, USA. Ya. Luar biasa. Bapak Dr. Muhammad Asmi selain sebagai program director juga sebagai seorang konseptor dalam program TV reality show yang pertama di dunia ini. Ya, hadirin dan pemirsa, juga Rara, satu lagi juri kehormatan kita pada malam hari ini. Wajahnya sudah tidak asing lagi ya bagi warga Indonesia. Selain sebagai wartawan senior, wartawan yang berpengalaman, dan saat ini juga memimpin Tempo. Beliau sebagai CEO Tempo. Selamat datang kepada Bapak Bambang Harimurti. Selamat malam, Pak. Ya, baik. Rara, hadirin dan pemirsa, sebelum nanti Dewan Juri ini menggali visi misi dari Presiden masa depan bangsa Indonesia, kita dulu yang gali visi misi mereka ya, setuju ya? Setuju sekali, Doni. Kita lihat apa saja gagasan-gagasan dari para anggota Dewan Juri yang terhormat seperti itu. Mungkin dari Doni bisa mulai. Oke, saya akan mulai dari Mas Bambang dulu. Ya, Pak Bambang Harimurti, Anda sudah berkecimpung lama di dunia media. Menurut Anda, sosok presiden atau pemimpin bangsa Indonesia seperti apa yang mungkin juga bisa jadi selain media darling, tapi public darling? Ya, saya kira orangnya harus jujur, tulus, ya, artinya bisa dipercaya, dan tentu punya kompetensi di bidangnya. Oke, mudah-mudahan ada di acara ini ya Pak ya. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, kita lanjut ke Bapak Marzuki seperti itu. Pak Marzuki, Anda sebagai Ketua DPR RI seperti itu, menurut Anda pemimpin seperti apa, karakter yang dibutuhkan agar kemudian hubungan antara Presiden juga anggota perwakilan rakyat di DPR RI bisa harmonis dan bisa satu kesepakatan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah membangun Indonesia seperti itu? Tapi Rara sebentar, yang akan menjawab ini juga adalah calon Presiden Konvensi Partai Demokrat. Ya, silakan Pak Marzuki. Baik, terima kasih. Selamat malam. Pertama saya ucapkan selamat kepada penyelenggara dan juga terima kasih semuanya, khususnya kepada peserta yang hadir pada malam hari ini. Sosok pemimpin Indonesia 2014 yang akan datang adalah orang yang mampu menyelesaikan persoalan bangsa pada saat ini. Pertama, kita tahu bahwa ada persoalan lunturnya nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai kebangsaan. Kemudian adalah sosok yang memahami persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, khususnya dalam memberikan hak-hak masyarakat. Kemudian juga orang yang punya komitmen, orang yang berani untuk melaksanakan komitmen itu.
Kemudian tentunya kita harapkan orang tersebut adalah orang yang bersih, sehingga tidak tersandera oleh persoalan-persoalan yang selama ini kita tahu, persoalan korupsi dan sebagainya. Itulah mimpi kami untuk 2014. Wah, terima kasih Pak Marzuki. Saya ke Prof. Komarudin Hidayat. Prof, ada satu sikap yaitu amanah fatonah dari seorang pemimpin. Bagaimana menerjemahkan hal itu dalam pemimpin masa depan bangsa Indonesia? Rakyat ini merindukan bukan sekedar orang yang jadi presiden, tapi juga menjadi kepala negara yang menggerakkan. Dan saya ingin sosok seperti itu yang dia itu berbahagia dengan banyak memberi, bukan mereka berbahagia senang ketika menerima. Gitu. Artinya kita butuh pejabat negara, presiden yang kesana karena panggilan dan melihat jabatan sebagai peluang untuk mengabdi pada rakyat, bukan peluang untuk korupsi. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya Dr. Asmi, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian Pak Bambang, Pak Marzuki dan juga Prof. Komar memaparkan mengenai kategori ataupun karakter pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Menurut Dr. Asmi, apakah ini sudah terlihat dari para pemimpin Indonesia 2030 yang sekarang tergabung dalam I'm Presiden seperti itu? Ya, alhamdulillah dengan adanya acara kecil I'm Presiden ini sebagai fondasi untuk anak muda berpartisipasi di dalam acara kepimpinan, kita telah banyak melihat potensial ataupun talented anak-anak muda, khususnya di generasi muda, mahasiswa, publik, cendekiawan, profesional yang berbagai disiplin yang telah menyertai acara ini. Mereka telah menunjukkan capability dan mimpi besar dan sesuatu komitmen yang kita tanggap mereka memiliki satu karakter dan juga sesuatu yang akan dimimpikan sesuai inspirasi warga yang kita gelar adalah sosok pemimpin negarawan yang dibutuhkan, yang akan mudah-mudahan kita berhasil menghasilkan melalui proses acara I'm Presiden ini bisa kita lahirkan dengan tentu sekali bantuan para tokoh yang berada di sebelah saya. Terima kasih Pak Asmi. Ya, inilah Dewan Juri yang luar biasa. Hari ini datang dari keluarga besar Sekolah Pelayanan Menengah Jakarta. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Dan Anda bisa mendapat informasi tentang program kesayangan Anda ini lewat website kita, Sarah? Ya, di www.changeforhope.com atau follow Twitter kami di IAP_Indonesia dan Facebook kami di IM Presiden. Tetap bersama kami dalam program I Am Presiden, Indonesia Bisa! Ya, pemirsa dan juga hadirin sekalian, ada kembali bersama kami dalam program I Am Presiden, Indonesia Bisa! Ya, Rara, hadirin pemirsa dan Dewan Juri yang terhormat, segera saja kita akan menyimak visi misi dari pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang kita bagi dalam dua kelompok. Kita awali dengan kelompok yang pertama. Kami undang yang pertama Ibu Sherly Anavita Rahmi, Bapak Agung Giantoro, kemudian Bapak Muhammad Saiful, dan Bapak Mudrikan. Oke, sebelum memulai kita akan sampaikan bahwa setiap kandidat memiliki durasi 2 menit untuk menyampaikan pidato atau visi misinya, dan nanti setelah itu akan diberikan sanggahan, pertanyaan atau tanggapan dari kandidat yang lain. Apakah Anda semua sudah siap? Siap. Tara, kita mulai pertama dari... Kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Sherly. Silakan Ibu Sherly. Ya, sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketika globalisasi telah menjadi sebuah kemutlakan bagi masyarakat dunia, maka akan semakin banyak tantangan dan peluang yang akan kita hadapi di tahun 2030. Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di kawasan Asia Tenggara
memiliki kesempatan besar untuk membuat sebuah perubahan bagi masyarakatnya. Melihat kondisi Indonesia baik secara geografis maupun geopolitik, maka di tahun 2030 Indonesia akan tampil sebagai pusat perdagangan dunia. Dengan maritim dan kepulauan, maka di era kepemimpinan saya, maritim akan menjadi salah satu pilar ekonomi negara. Adapun Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia akan ditopang melalui dua hal. Pertama, stabilitas politik, sosial, hukum yang transparan dan efisien. Dan yang kedua, jaminan pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional. Yang perlu digarisbawahi adalah yang harus merasakan manfaat dan dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia sendiri, bukan masyarakat asing. Indonesia sebagai pusat perdagangan akan direalisasikan dengan mewujudkan 5 pusat kota internasional di 6 koridor Indonesia. Masing-masing kota akan dibangun bandara dan pelabuhan internasional sebagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Indonesia. Hal ini akan menjamin seluruh warga Indonesia akan memiliki lapangan pekerjaan. Dengan demikian di tahun 2030, tantangan untuk menjadi masyarakat global akan terjawab dengan visi Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia karena terjaminnya kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2030, Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi visi dan misi dari Ibu Shirley membangun Indonesia 2030. Kira-kira dari Presiden masa depan yang lainnya akan memberikan komentar. Mungkin kita akan mulai dari Bapak Agung terlebih dahulu. Saya kira kurang realistis mengenai Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Karena masa depan ditentukan oleh masa kini. Masa kini di era Asian Economic Community pada nanti tahun 2015, kita saja sudah kalah dalam perdagangan dengan ASEAN. Defisit perdagangan kita 1,63 miliar US dollar. Padahal penduduk kita 2/3 dari penduduk jumlah ASEAN. Dan uang yang beredar di ASEAN khususnya untuk Indonesia berkisar antara 1 triliun US dollar dari sekitar 2,3 triliun US dollar. Dengan kekuatan sebesar itu Indonesia malah kalah dalam perdagangan. Dan kita selalu mengalami defisit neraca perdagangan. Yang kedua, tidak realistis. Karena apa? Dari mimpi perdagangan dunia tidak ada strategi konkret khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi, Bu Shirley. Baik, terima kasih. Saya sedikit heran dengan presiden yang satu ini. Kenapa melihat Indonesia sedemikian skeptis dan pesimisnya? Oleh karena itu, melihat segala sesuatu boleh melihat track record untuk menjadi tolak ukur ke depan. Tapi kita harus melihat peluang yang ada. Indonesia memiliki 524 juta kilometer persegi maritimnya. Jelas itu merupakan salah satu potensi yang harus kita gunakan. Dengan menjadikan potensi itu menjadi saja peluang, sudah salah, Bu. Data maka salah. Cukup maaf, ya, silakan diselesaikan. maka itu bisa menjadi potensi agar Indonesia menjadi pusat perdagangan dunia. Mengenai program, saya sudah menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi 5 pusat kota. Yang pertama International University City yang akan ada di Jawa, International Port City yang akan ada di Kalimantan, International Medical and Healthy City yang akan ada di Sumatera, kemudian akan ada International Culture City yang akan ada di bagian Bali, NTT, NTB, dan Irian, serta International maaf, satu lagi nanti akan saya tanyakan pada menteri saya yang akan ada di Sulawesi. Ya, Demikian. baik. Terima kasih Bu Shirley. Ya, kita selanjutnya ke Bapak Marzuki Ali untuk memberikan komentar atau mungkin ada pertanyaan khususnya. Baik, Shirley sebagai kawan muda dalam kandidat calon presiden, saya ikut dalam konvensi dan Shirley dalam ayam presiden. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan pada forum ini yang cukup substansi. Pertama terkait otonomi daerah. Kita tahu bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak berjalan karena kewenangan ada di pemerintah daerah. Satu kasus ada seorang investor ingin investasi pada satu kabupaten tertentu, sampai turun jabatan bupati tersebut dia tidak memberikan izin. Padahal Presiden, Seknek, dan saya sebagai Ketua DPR juga dengan kekuatan politik sudah ikut mempengaruhi, tapi bupati tersebut sampai akhir masa jabatannya tidak mengizinkan. Itulah yang persoalan-persoalan yang harus kita pertimbangkan.
terkait dengan otonomi daerah saat ini. Kita, seorang presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan yang sangat mutlak, karena ada delegation of authority, ada otonomi, kewenangan otonomi yang dipegang oleh kepala-kepala daerah. Kalau Anda melanggar undang-undang, maka Anda, kawan muda, bisa kena impeachment, pemakzulan. Ini yang harus diperhatikan. Terima kasih. Silakan jawab. Baik. Silakan Bu Sherly. Baik, saya sepakat bahwa seorang pemimpin harus taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Ketika dia menaati konstitusi, dia tidak perlu takut dengan konstituen. Permasalahan otonomi daerah yang ditanyakan oleh Bapak tadi, saya rasa itu bukan lagi menjadi permasalahan di tahun 2030. 10 sampai 5 tahun yang lalu itu sudah dibereskan. Apabila itu juga menjadi masalah nanti di tahun 2030, maka yang akan menjadi pertanyaan adalah satu, manusianya, dua, sistemnya. Ketika itu menjadi masalah, maka manusianya yang harus diselesaikan, baru kemudian kita lihat sistemnya kah yang salah atau tidak. Demikian. Iya. Baik, terima kasih. Prof. Komarudin, silakan, ada statement atau pertanyaan? Ya. Bagi saya, forum ini bukan sekedar lomba pidato, tapi ini betul-betul sebagai satu tahap penyaringan calon pemimpin Presiden Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, saya punya banyak teman-teman yang hebat-hebat, yang pidatonya mungkin juga hebat seperti Anda atau lebih hebat, tapi mereka pada berguguran di tengah jalan. Menurut Anda, bagaimana Anda mempersiapkan diri, juga teman-teman calon presiden yang lain ini, agar tidak berguguran di tengah jalan sebelum cita-cita tercapai? Ya. Baik, jika boleh saya menjawab pertanyaan barusan dengan sebuah flashback, maka kurang lebih 17 tahun yang lalu ketika saya masih berada di universitas, saya sudah memiliki gambaran dan master plan bahwa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi pusat perdagangan dunia. Semakin adanya seleksi alam, semakin banyaknya yang berguguran, maka itu jawabannya satu, karena dia tidak komitmen dengan visi misi yang ingin dicapai, atau mungkin bahkan tidak ada roadmap atau master plan yang jelas untuk mewujudkan Indonesia yang seperti apa yang akan dijalankan. Maka saya sebagai calon presiden 2030 dengan ini menyatakan bahwa memiliki roadmap dan master plan yang jelas untuk mencapai visi misi tersebut. Jika diberi kesempatan di tahun 2030, maka insya Allah tidak akan berguguran di tengah jalan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ya, Rara, hadirin dan pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan visi misi serta jawaban dari berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Juri. Akan kami berikan kesempatan Bapak Agung Giantoro untuk memaparkan visi dan juga misinya untuk Indonesia 2030. Assalamualaikum, salam sejahtera rakyatku. Pada tahun 1999 ada simposium internasional di Harvard Academy yang membahas tentang simposium mengenai budaya yang berjudul atau bertema Culture, Values, and Human Progress. Salah satu kesimpulannya adalah diantaranya Samuel Huntington dan Francis Fukuyama mengatakan bahwa ada sebuah korelasi kuat antara nilai-nilai budaya suatu bangsa dengan kemakmuran ekonominya. Dan benang merah di antara kedua hal itu adalah sistem pendidikan. Maka dalam master plan pembangunan ekonomi Indonesia yang saya buat, yang merupakan kelanjutan dari MP3I, hasil pemerintahan sebelum saya, yang saya nilai sudah cukup baik, maka saya akan melakukan sinkronisasi antara strategi kebijakan di bidang pendidikan dengan strategi kebijakan di bidang ekonomi. Salah satu program unggulannya adalah membangun infrastruktur. Infrastruktur apa? Dua jenis infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur pendidikan. Kami salah satunya akan membangun sebuah perguruan tinggi kolaborasi antara perguruan tinggi dalam negeri dan perguruan tinggi luar negeri berkualitas global di tiap pusat-pusat pertumbuhan, di tiap pusat-pusat koridor ekonomi yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah infrastruktur ekonomi, di antaranya membangun pelabuhan berkualitas internasional di 3 lokasi ALKI, alur laut kepulauan Indonesia. Yang ketiga adalah membangun bandara internasional di tiap koridor ekonomi. Dan ketiga adalah mengejar ketertinggalan pembangunan jalan antara kita dengan Cina. Rasio perbandingan jalan per sejuta penduduk di Cina adalah 1.368 km per sejuta penduduk.
tetapi kita hanya 1:620 km. Kita akan mengejar hal itu. Apakah menggunakan APBN? Saya jawab tidak. Kita menggunakan skema apa yang disebut BOT, Build, Operate, Transfer. Oke. Bapak Mudrikan, silakan. Ya, menarik sekali visi misi Anda. Tapi ada pertanyaan saya. Anda tadi menyebutkan budaya, ekonomi, dan pendidikan. Hal ini tentu saja bisa membuat sebuah bangsa menjadi bangsa yang kuat. Pertanyaan saya, bagaimana Anda kemudian membuat budaya, ekonomi, dan pendidikan ini menjadi kualitas terbaik yang ada di Indonesia sehingga kemudian sejajar dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia? Langkah strategisnya, prioritas utama Anda. Terima kasih. Yaitu mensinkronkan 3 pilar tadi, antara strategi kebudayaan, sistem pendidikan, dan kebijakan ekonomi. Strategi budaya harus mengadopsi pada nilai-nilai budaya yang pro pembangunan. Seperti saya sebutkan tadi, need for achievement, kerja keras, disiplin, hemat, dan itu ditransfer dibentuk melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Dan sistem pendidikan berkualitas itu akan membentuk kemajuan ekonomi yang mampu memakmurkan bangsa ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terakhir, Ibu Baik, langsung sekarang kita Rara akan meminta pendapat atau mungkin ada pertanyaan dari Dewan Juri. Presiden Agung, saya ingin satu keyakinan daripada Anda sebagai seorang presiden yang punya visi dan gagasan yang sangat tegas dan berani melakukan satu terobosan. Bagaimana cara Anda untuk meyakinkan tim-tim legislatif Anda, MPR pun DPR, untuk meyakinkan bahwa Anda boleh melaksanakan mimpi besar Anda yang boleh menjaminkan kepada kesejahteraan rakyat Indonesia? Silakan. Silakan. Yang pertama adalah membangun konsensus nasional, tidak hanya berdasarkan kepentingan politik atau partai politik, tetapi seluruh komponen bangsa mengenai kebijakan-kebijakan utama saya yang saya akan gulirkan untuk bangsa ini. Ketika sudah digelar konsensus nasional, baru kita berbicara dengan koalisi politik yang ada di parlemen untuk merumuskan produk-produk legislasi yang menjadi arahan kebijakan-kebijakan saya. Insya Allah dengan terbangunnya konsensus nasional, dengan terbangunnya dialog politik di parlemen, mudah-mudahan ini akan menjamin keberlangsungan semua kebijakan pembangunan saya, Pak. Ya, Anda terima yakin? kasih. Selanjutnya. Anda yakin Anda adalah presiden yang baik dan jujur dan amanah? Saya yakin, dan saya insya Allah tidak hanya menjadi presiden reality TV show, tapi menjadi presiden real kenyataan di dunia sebenarnya. Terima kasih, selamat. Ya, tetap bersama kami dalam program I Am President, Indonesia Bisa. Sekali lagi kami terus ingatkan untuk terus memantau program I Am President di situs www.changeforhope.com atau follow Twitter kami di @AAP_Indonesia dan Facebook kami di I Am President. Langsung saja hadirin dan pemirsa Dewan Juri yang terhormat, kita melihat visi misi dari presiden kita yang berikutnya. Untuk itu silahkan waktu 2 menit akan diberikan kepada Bapak Saiful dan dimulai dari sekarang. Saudara sekalian yang saya kasihi, laju perkembangan perekonomian dunia ini seperti badai yang tidak terhentikan dan tidak perlu dihentikan. Bersama saya yang akan kita lakukan adalah membuat terobosan yang berani dan akurat untuk membawa perekonomian kita menjadi 5 kuasa ekonomi dunia. Untuk itu, 3 pelabuhan berkelas dunia yang akan menandingi pelabuhan Singapura akan saya bangun di 3 titik strategis sebagai master plan percepatan pembangunan kita. Dengan itu, Indonesia akan menjadi destinasi mobilitas perdagangan dunia. Setelah pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian kita bangun, industri pariwisata, industri manufaktur akan saya geliatkan dengan membangun zona-zona industri baru, dengan membangun kota-kota pariwisata baru. Kita punya garis pantai yang potensial dan panjang. Kita punya Raja Ampat di Papua yang memukau dunia. Tentu bersinergi dengan para investor, semua akan kita maksimalkan supaya menjadi penyokong tegaknya perekonomian nasional kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bagi saya, sebuah pembangunan besar tetap harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jika seperti master plan yang sudah Bapak jelaskan seperti itu, saya belum melihat masyarakat mendapatkan manfaat atau jaminan dari strategi yang Anda sebutkan. Silakan. Terima kasih Presiden Shirley yang unyu-unyu. Pelabuhan itu pintu gerbang perekonomian, terutama perdagangan. Bagaimana orang mau datang, segala macam produk datang lewat pelabuhan. Pelabuhan harus kita buat memadai dan menjadi ikon ekonomi kita. Setelah orang datang, kegiatan perdagangan, kegiatan ekonomi otomatis akan terbuka. Wisatawan mudah datang, perdagangan lancar. Setelah itu kita bangun pariwisata. Tanpa dijelaskannya pun, ketika pariwisata kita bangun, infrastruktur kita bangun, ketika orang datang untuk berniaga, perekonomian pasti akan bangkit. Tanpa dijelaskan pun, itu pasti akan ada jutaan lowongan pekerjaan baru dari itu semua. Baik, Pak Syaiful, Begitu, terima kasih. Adinda. Ya. Dr. Asmi silakan dengan ulasannya atau mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Doni dan Rara. Pak Presiden Muhammad Syaiful, kalau tidak silap saya mendengar Anda telah memperjelaskan Anda akan membangun 3 pelabuhan ya, di 3 koridor di negara. Saya melihat dengan strategi ini kurang kompetitif dan kompeten kalau dibandingkan dengan fasilitas yang berada di dunia yang telah maju seperti di Amerika, di Eropa maupun di Singapura. Hanya 1 pelabuhan. Jadi bagaimana Anda boleh memastikan bahwa strategi Anda ini lebih efisien dan boleh mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang drastis yang boleh merubahkan struktur perekonomian negara ini dengan positifnya. Apakah strategi yang ini layak dan bagus Anda pikirkan? Pertama, Dr. Muhammad Asmi yang saya hormati, kenapa 3? Kenapa Singapura 1 pertama? Singapura luasnya sangat sempit. Kita berpuluh-puluh kali lipat lebih luas dari Singapura. Yang kedua, kita ini negara kepulauan, Pak. Arus barang itu dimulai dari laut. Pelabuhan harus kita siapkan. Tanjung Priok akan kita jadikan pelabuhan terbesar yang didukung 2 pelabuhan besar lain yang saling menghubungkan. Cirebon dan Sulawesi Utara. Kalau ditanya kenapa harus 3, karena kebutuhannya berbeda dengan Singapura. Kita negara kepulauan, lebih banyak membutuhkan infrastruktur dalam bentuk pelabuhan daripada Singapura. Strateginya sebetulnya mudah, kita undang investor saja. Persoalannya kenapa investor tidak mau datang? Karena regulasi kita yang kurang menarik, itu nanti yang akan kita lakukan. Kita ajak investor untuk datang, kita panggil pihak terkait, kita ajak duduk bersama untuk merumuskan persoalan. Kendalanya apa, kekurangannya apa, tuntutan Anda bagaimana, kenapa Anda lari ke China. Ya. Itu yang akan kita berikan solusi. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Bambang Harimurti silakan. Terima kasih. Bung Syaiful ini kenapa hanya memilih Cirebon dan Sulawesi Utara di luar Jakarta gitu. Bagaimana wilayah paling barat Indonesia seperti Sumatera dan paling timur seperti Papua. Dan kedua, Anda membuat pelabuhan, kalau kapal hanya menurunkan barang di situ, dia akan rugi. Tapi jadi dia harus menurunkan dan menaikkan barang ya, supaya dia bisa efisien. Dan oleh karena itu negara-negara selalu menggunakan hak yang namanya kabotage. Nah, bagaimana Bung menggunakan hak kabotage itu bagi Indonesia? Pertama, kenapa Jakarta, Cirebon, dan Sulawesi Utara? Dari kajian tim kami, Sulawesi Utara itu lebih dekat apple to apple antara Kanada dan Korea. Ada banyak keuntungan strategis yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara total di sini. Dari sisi geografis itu lebih menguntungkan, Pak Bambang yang saya hormati. Yang kedua, tentu kalau hanya menurunkan saja orang akan rugi. Oleh karena itu setelah pelabuhan jadi, industri manufaktur, industri pariwisata harus dibangun. Supaya orang tidak datang hanya untuk menurunkan barang saja. Industri dibangun supaya ada barang yang kita ekspor. Jadi pelabuhan hanya pintu masuknya saja. Di dalamnya industri manufaktur kita bangun, pariwisata kita bangun, sehingga yang datang bukan hanya barang saja. Wisatawan datang,
barang dari kita, dari industri itu bisa kita ekspor. Jadi itu sangat menguntungkan dari segi manapun, Pak. Iya, baik. Begitu. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Presiden Bapak Saiful. Dan terakhir kita minta komentar dari Bapak Marzuki Ali, silakan. Sebetulnya saya agak pesimis ya lihat visi mission dari teman-teman ini, karena kelihatannya melihat Indonesia itu tidak sangat komprehensif, bahwa antar pulau 5.000 pulau sampai saat ini berhubungannya masih sangat sulit, akses untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang cukup, sehingga dirasakan ketidakadilan ya di antara anak-anak bangsa. Mungkin yang ada di tempat sini juga merasakan dari pulau-pulau kecil. Lalu kita hanya membangun 3 pelabuhan besar di mana terkonsentrasi di tempat-tempat tersebut. Kira-kira sejauh mana pengaruh dengan membangun 3 pelabuhan besar efeknya terhadap masyarakat kita yang tinggal di 5.000 pulau ini. Terima kasih. Ya, baik. Pak Saiful singkat ya, silakan. Tentang pesimisme itu saya ingin mengatakan hanya pemimpi besar yang mampu membangun menghadapi bangsa yang besar. Yang kedua, pembangunan 3 pelabuhan itu bukan satu-satunya program, Pak. Itu hanya awal saja. Tentu nanti akan dilanjutkan pembangunan-pembangunan yang lain. Tetapi kan harus diawali pembangunan yang spektakuler, yang bisa menjadi gerbang perekonomian. Setelah itu kita bangun dan selesai dengan baik, rakyat merasakan manfaatnya. Selanjutnya terserah kita. Begitu. Oke. Iya, terima kasih. Selanjutnya terserah kita ya. Saya jadi ingat sebuah tayangan iklan di televisi. Baik, kita masih menyisakan satu Presiden masa depan bangsa Indonesia yang akan memberikan paparan visi misinya. Langsung saja kita berikan waktu 2 menit kepada Bapak Mudrikan, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Rakyatku bangsa Indonesia. Globalisasi di tahun 2030 ibarat gelombang laut tsunami yang akan menggulung kita. Kita akan menikmati tsunami tersebut dan menikmati hal tersebut dan berseluncur menjadi pemenang. Dan tentu saja dibutuhkan sebuah solusi yang menjadi skenario sehingga Indonesia menjadi win-win solution di era globalisasi yang saya rampung dalam visi Indonesia Matahari 2030. Indonesia yang maju, tangguh, harmonis, dan kreatif. Tentunya melalui visi ini akan tercipta masyarakat Indonesia yang tentu saja berkualitas dunia, berkarakter Indonesia. Terciptanya infrastruktur kelas dunia, sektor jasa, dan juga berbagai bidang yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya nilai peranan utama dari nilai politik, ekonomi, hukum dengan standar moral yang tinggi dengan visi Matahari 6 arahan kunci strategis baru. Antara lain, pendekatan peranan pemerintah negara dan sektor swasta di berbagai bidang. Kedua, mengadopsi secara luas dan terbuka sistem inovasi global. Dan selanjutnya, Indonesia tumbuh melalui strategi pengembangan hijau, Go Green. Yang keempat, mempromosikan persamaan pada kesempatan dan perlindungan sosial, membangun sistem fiskal yang kuat dan berkelanjutan, membangun hubungan bermanfaat untuk seluruh dunia. Melalui prioritas utama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Yang pertama, memajukan ekonomi perdagangan dalam negeri. Yang kedua, membuka sektor jasa kepada dunia usaha swasta dan internasional. Yang ketiga, mempromosikan dunia usaha ke tingkat dunia. Dan yang keempat, menguatkan mata uang rupiah ke dunia internasional. Akan kita bangun kota satelit global, perkembangan campuran, salah satunya di perbatasan Indonesia, Pulau Sebatik, melalui mekanisme BOT, Build Operate Transfer. Satu nusa, satu bangsa, satu cita-cita, cita-cita Indonesia rakyatku. Ibu Sherly silakan. Baik, terima kasih. Saya sedikit bingung, banyak sekali program yang mau Anda laksanakan ya di tahun 2030. Tapi tadi saya sempat mendengar Anda ingin meningkatkan nilai tukar rupiah. Seperti kita tahu, ketika impor itu di stop, otomatis nilai tukar rupiah kita tetap
sedangkan barang di dalam negeri itu tambah naik. Lantas bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan nilai tukar rupiah? Demikian. Baik, terima kasih banyak. Strategi politik ekonomi yang murni betul-betul untuk rakyat Indonesia. Ketika impor di stop, tentu saja ini kita perlu mencari solusinya. Bagaimana kalau kita mengekspor? Tentu saja kita akan mendapatkan pendapatan di situ, itu solusinya. Penguatan produksi dalam negeri seperti yang sebutkan tadi, memperkuat perekonomian dan perdagangan di dalam negeri. Satu pulau antara Indonesia, yang lainnya ini sudah bisa menghidupi Indonesia. Tapi di era globalisasi, kita hidup dengan bangsa yang lain. Kita harus berinteraksi. Inilah yang saya sebut sebagai Indonesia sebagai pemenang. Profesor Komarudin Hidayat untuk memberikan komentar ataupun pertanyaan. Terima kasih. Ketika kita masuki ekonomi jasa yang melibatkan negara asing dan juga dalam negeri, pilar hukum itu kan sangat fundamental. Anda tadi juga nyebut tentang hukum. Bagaimana Anda membuat satu refleksi tentang posisi aplikasi pelaksanaan hukum sekarang ini dalam rangka membangun ekonomi maupun juga kohesi bangsa. Bagaimana Anda melihatnya? Baik, terima kasih banyak Pak. Tentu saja harmonisasi dalam hal ini dipentingkan. Satu case di tahun 2013 di daerah saya, ini di bidang PDAM saja Pak ya. Ini artinya jasa Pak, saya masukkan dalam sektor jasa dan juga transportasi yang ada. Karena daerah kami kekurangan APBD, tentu saja kami melakukan kerjasama dengan pihak investor, dalam hal ini apakah itu dalam negeri dan luar negeri, tapi dengan skema build, operate, and transfer, apakah itu pembagiannya seperti apa akan dibicarakan, dan tentu saja seperti apa akan diserahkan ke Indonesia akan dibicarakan sesuai dengan hukum yang tentu saja harus dipublish ke masyarakat sehingga kemudian tercipta pemerintahan yang bersih, patuh pada hukum dan juga toleransi terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Tapi saya percaya di tahun 2020 nanti kita sudah bisa membiayai melalui APBN kita untuk program mega proyek yang besar. Tentu saja kita akan bekerja sama dengan luar negeri. Memang masih banyak kasus di tahun 2013 terkait persoalan hukum ini karena banyaknya orang yang mencoba untuk bermain. Tentu saja ini akan kita efisienkan melalui satu pintu saja Pak untuk hal ini. Baik, terima kasih Perizinan, Bapak maksud saya. Mudrikan. Nah itu tadi debat kandidat presiden untuk 2030 untuk kelompok pertama ya Doni ya. Oke, kita akan berikan informasi yang lengkap bagi Anda pemirsa dan kita punya situsnya di mana Rara? Di www.changeforhope.com, follow Twitter kami juga di IAP_Indonesia dan Facebook kami di AM Presiden. Dan langsung saja pemirsa, hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, kita masuk di kelompok yang kedua. Kita masih punya 3 presiden masa depan bangsa Indonesia yang akan menyampaikan visi misinya dan mempertahankan pendapatnya di depan Dewan Juri yang terhormat. Langsung Rara kita undang mereka. Ya, kita langsung undang Bapak Baban Sarbana. Selanjutnya Presiden masa depan kita, Bapak Safarudin. Dan yang terakhir dari kelompok kedua kita undang Bapak Yandi Chow. Ya, inilah calon presiden masa depan bangsa. Mas. Presiden Indonesia. Sebentar. Ini masih direkam ya? Mas dengan siapa? Saya Handoyo Notoprojo atau panggil Hanoto. Oke, Pak Handoyo, Anda mau apa ke sini? Saya melihat kawan-kawan untuk menjadi presiden tahun 2030. Ya. Maka saya presiden tahun 2014. Tapi dalam draft kami tidak ada nama Bapak Handoyo seperti itu ya? Iya, ini membingungkan ini. Program direktur kami juga tidak memberikan informasi bahwa ada calon lain yang saya pikir Saya rasa tadi. kita sepakat bahwa siapapun anak bangsa ini harus dikasih kesempatan yang sama. Kalau Anda memberikan kesempatan untuk 3 sahabat saya ini, maka saya juga berhak diberikan kesempatan untuk memperbaiki bangsa ini. Oke, tapi Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, oh, ini kok sudah ada koalisi partai ini? Sebentar. Kesempatan yang sama untuk setiap Oh, sebentar. Begini. Boleh saja Anda punya pendapat, tapi kita harus tanya kepada Dewan Juri yang terhormat. Karena Dewan Juri kita lah yang akan melakukan penilaian. Betul. Ya, saya akan minta pendapat dulu dari Dewan Juri. Baik, silakan. Silakan Bapak-bapak, ada yang bisa mewakili dari Prof. Komarudin? Apakah ini bisa diberi kesempatan Bapak Handoyo untuk hadir bersama kami di sini? Kalau boleh, teman saya juga biar turun ikut maju. Nah, iya, ini namanya asas keadilan. Kan?
Tapi setahu saya, Bapak-bapak Dewan Juri, kita cuma punya 7 ya, kandidat presiden. Nah, konseptor kita, Dr. Asmi, bagaimana ini? Ya, Rara dan Doni. Saya rasa sebagai sebuah negara demokrasi, jadi saya perlu berbincang kepada para juri untuk menerima kualifikasi penyertaan yang di akhir acara ini. Ya, mohon 1 menit. Oke, Ya. silakan berunding terlebih dahulu anggota Dewan Juri yang terhormat. Komunikasi lintas fraksi dari para juri. Apakah sepakat sudah ada suara bulat? Ya, Pak Don dan Rara, dengan sebulat suara Majelis Dewan Juri dan juga sebagai penggagas kepada acara Presiden, saya dengan hormatnya menerima Bapak Handoyo Natoprojo untuk menjadi salah satu kontestan di dalam acara Presiden. Sarah, kita mulai dari yang mana? Kesempatan pertama akan kita berikan kepada Bapak Baban Sarbana. Silakan Pak Baban, waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah gagasan bisa melakukan perubahan, dan perubahan menjanjikan sebuah harapan. Tugas saya sebagai pemimpin adalah memelihara harapan menuju Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia yang saya singkat sebagai visi Indo-Matra. Indonesia bisa menjadi pusat gravitasi perekonomian dunia, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Mega proyek transportasi intermoda darat, laut, udara, dan investasi di pulau-pulau kecil adalah bagian dari strategi saya untuk membantu penyebaran penduduk dan pengembangan ekonomi lokal. Dibutuhkan SDM yang kuat, sehingga saya memberi kesempatan kepada adik-adik yang tamat SMA untuk berdiaspora menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga daya jelajahnya mendunia. Kanvas perjuangannya bukan lagi Indonesia tapi sudah seluruh dunia, dan mereka bisa bergaul dengan seluruh penduduk dunia, sehingga ketika mega project itu dilaksanakan mereka siap untuk mengelolanya. Dan mega project itu akan membuat Indonesia terintegrasi secara lokal dan terkoneksi secara global. Untuk itu support system seperti UKM sangat dibutuhkan untuk menunjang adanya mega project infrastruktur dan investasi di pulau kecil. Dan tentu saja kesehatan dan pendidikan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Rakyatku, berdoalah untuk Indonesia yang lebih baik, dan saya sebagai Presiden Republik Indonesia akan bekerja keras untuk mewujudkannya menuju Indonesia yang maju sebagai negara, sejahtera sebagai bangsa, dan bahagia sebagai manusia Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Baban, Doni, dan juga pemirsa, karena di kelompok kedua ini ada kandidat presiden yang ternyata bisa bergabung bersama kami kali ini. Ini capres independen ya? Capres independen. Kita akan langsung tanyakan pendapatnya dari Bapak Handoyo mengenai pemaparan visi dan misi Pak Baban. Ya, kita ini menghadapi persoalan yang serius, yaitu masalah kondisi nasionalisme. Saya ingin tahu, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa membuat Indonesia ini menjadi besar kalau persoalan nasionalisme ini menjadi hal yang tidak segera terselesaikan. Kita melihat adanya beberapa konflik di beberapa daerah, masalah kecil seringkali berujung menjadi sebuah konflik horizontal. Kalau Anda menjadi Presiden Indonesia dan memungkinkan Anda melakukan sebuah upaya, apa yang Anda lakukan supaya Indonesia ini menjadi bersatu padu sehingga meminimalkan adanya konflik di antara anak bangsa? Saya sudah melihat rasa nasionalisme itu di pakaian Pak Handoyo, dan itulah simbol yang ditunjukkan. Jadi pertama mengenai nasionalisme ini adalah masalah edukasi, sehingga kita perlu merumuskan bagaimana pendidikan ini memberikan rasa cinta. Cinta ini kan lahir bukan dari pikiran, tapi juga awalnya dari hati, sehingga mempengaruhi seluruh tubuh untuk kemudian mewujudkan cintanya dalam bentuk pengabdian. Kemudian yang kedua, mengatasi konflik, saya kira kuncinya masalah kesejahteraan. Konflik kebanyakan muncul dari adanya kesenjangan masalah kesejahteraan. Seandainya bangsa ini sejahtera, konflik itu bisa sangat minimalisir. Tadi program saya adalah membangun kawasan industri, melengkapi mega proyek transportasi intermoda, seperti jembatan Selat Sunda ada di Banten dengan Lampung. Di Lampung sering banyak konflik. Saya kira kalau misalnya rakyat sejahtera, konflik itu menjadi tidak ada. Jadi pendidikan dan kesejahteraan itu dua kata kunci untuk mengatasi pertanyaan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Saya suka sekali bahwa Anda ingin rakyat Indonesia bahagia ya.
Kita tahu salah satu problem dari pembangunan ekonomi adalah bersama dengan pertumbuhan ekonomi biasanya juga terjadi pertumbuhan kesenjangan ekonomi ya, sehingga Gini koefisiennya berubah. Dan itu justru bisa menyebabkan ketidakbahagiaan, kaya tapi tidak bahagia. Nah, bagaimana cara Anda untuk mengatasi pembangunan ekonomi yang baik tetapi pemerataannya juga berjalan dengan baik? Bahkan bagaimana menurunkan Gini koefisien Indonesia ini? Terima kasih pertanyaannya Pak. Memang kita di 2030 memiliki bonus demografi yang luar biasa, ada 180 juta usia produktif. Dan saat itu 100 manusia menanggung 44 sampai 46 usia lanjut usia dan usia balita. Akan tetapi itu juga bisa menjadi bencana ketika ada predator bonus demografi yang seperti narkoba, HIV dan segala macamnya. Bagaimana membuat mereka bahagia? Kembali kepada masalah pendidikan, kita harus terkoneksi antara pendidikan dengan industri. Kadang-kadang industri kita tidak berorientasi, berpihak kepada pendidikan karakter. Yang kedua, saya percaya bahwa kemandirian akan mengubah cara pikir seseorang. Dan cara pikir seorang itu akan mengubah rezeki seseorang. Sehingga dari 180 juta penduduk itu, saya berinvestasi terbesar adalah kepada pembangunan manusia, pembangunan karakternya. Orang yang bahagia itu tidak memikirkan kondisi, tetapi dia memikirkan bagaimana dia bersyukur dan bersabar terhadap kondisi tersebut. Seandainya manusia Indonesia punya sikap, apapun kondisinya dia bersyukur dan bersabar, saya kira seluruh lapisan masyarakat bisa bahagia. Dan itu hanya ada mungkin dari pendidikan. Jadi ekonomi kita harus disupport secara kuat dari sektor pendidikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Baban. Baik, hadirin dan pemirsa, kita sekarang berikan kesempatan Rara kepada presiden kita yang berikutnya, dan kita undang kepada Bapak Saparudin selama 2 menit untuk menyampaikan visi misinya, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada calon pemimpin muda masa depan Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Indonesia butuh satu sistem ekonomi baru yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan kesejahteraan itu harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sistem itu saya sebut transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Tahun 2030, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi keempat dunia. Saya akan membangun 50 bandara berskala internasional di seluruh wilayah Indonesia dan 100 bandara perintis yang akan menghubungkan 17.000 pulau di Indonesia, termasuk diantaranya pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Saudara-saudara sekalian, untuk memastikan itu bisa tercapai dengan baik, kita perlu membuka ruang kerjasama dan investasi bagi seluruh negara maju yang ada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, semua itu adalah muaranya untuk memastikan rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera. Bagaimana rakyat Indonesia bisa sejahtera melalui program itu? Tentu dengan adanya program 50 bandara internasional di seluruh wilayah Indonesia, itu akan membuka ruang pekerjaan dan mengatasi persoalan pengangguran, sekaligus menambah pendapatan warga yang ada di sekitar pulau-pulau yang baru kita bangun. Kita akan bangun kota-kota baru di setiap wilayah yang akan kita jadikan sentra-sentra pariwisata melalui program tersebut. Tentu saja ini hanya bisa terjadi dengan kepemimpinan yang tegas dan transparan. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih kepada Bapak Saparudin. Selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yadico untuk memberikan pertanyaan ataupun komentar. Ya, baik. Terima kasih. Saya agak kaget. Kepemimpinan Bapak 5 tahun akan membangun 50 bandara, kemudian 100 bandara perintis. Memang seorang pemimpin harus bermimpi, tapi harus disadari bahwa ketika seorang pemimpin bermimpi, maka dia sedang tidur. Saya harap pada apa yang Bapak sampaikan bukan sedang dalam kondisi tidur. Saya sepakat kita perlu membangun jalur komunikasi melalui akses jalan yang saya sebut sebagai pintu surga di dalam misi saya. Maka tidak perlu sampai sebanyak itu, tapi harus ada
program prioritas. 1 atau 2 di salah satu lokasi yang dianggap paling potensial untuk dilakukan. Sehingga itu kemudian akan menjadi pendorong ekonomi mikro lainnya. Ya, nah, yang pertanyaannya, saya Pak. ingin tanyakan adalah, apakah program tersebut mampu Bapak wujudkan dalam 5 tahun kepemimpinan Bapak dan bagaimana caranya? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ini cara berpikir yang sangat menurut saya ya pesimis dari salah satu calon presiden kita. Kalau Anda berpikir bahwa apa yang dimimpikan seorang pemimpin itu tidak bisa tercapai, bagaimana Anda juga bisa mewujudkan mimpi-mimpi Anda? Surga itu sesuatu yang menurut saya tidak ada di dunia ini. Surga itu hanya ada di akhirat. Itu satu. Yang kedua, untuk mewujudkan itu dalam 5 tahun kepemimpinan saya, kita perlu bekerja sama dengan seluruh bangsa-bangsa maju di dunia. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa kita bisa mendatangkan investasi yang besar di seluruh wilayah di Indonesia? Mungkin di wilayah timur 10 bandara itu dikerjakan bersama oleh 10 negara maju di luar Indonesia. Demikian halnya yang lain. Itu salah satu cara dan saya yakin itu bisa di masa kepemimpinan saya. Itu sangat masuk menurut saya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Saatnya sekarang kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh juri kita. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Marzuki Ali untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kawan muda, Presiden Safarudin, sahabat muda juga boleh. Saya mendengarkan gagasan yang luar biasa, ingin menghubungkan Indonesia melalui udara, tetapi Anda juga menyampaikan tadi bahwa juga akan lakukan pembangunan dalam sektor kelautan, pelabuhan dan sebagainya. Satu hal yang Anda tidak perhatikan, yang paling utama adalah kapasitas finansial. Kita tahu tidak mudah mencari pendanaan, APBN sendiri 82% sudah terikat, pemerintah hanya punya ruang 18% untuk mengatur. Lalu kira-kira Anda punya ide, gagasan bagaimana melakukan fundraising untuk membangun infrastruktur yang demikian besar? Yang pertama. Yang kedua, Anda juga tahu membangun pelabuhan udara itu apalagi kelas internasional bukan suatu kerjaan yang mudah. Satu pelabuhan internasional saja kita di Indonesia dilakukan dalam waktu sekian lama, dan kapasitas kontraktornya juga sangat terbatas. Siapa yang akan membangun kalau kapasitas kontraktornya juga terbatas? Kita boleh bermimpi, tetapi mimpinya realistis ya. Kalau tidak realistis, ya kita hanya mimpi di tempat tidur. Maka tolong dijelaskan. Terima kasih. To poin, Pak ya. Sama seperti Presiden Yandi, saya lihat Pak Marzuki Ali ini sangat pesimis juga melihat masa depan Indonesia dan masih memandang itu sebagai mimpi. Kalau sekiranya pesimisme itu Bapak pelihara, saya tidak yakin Bapak bisa jadi presiden di tahun 2014. Itu satu, karena sifat pesimisme itu menurut saya tidak boleh dimiliki calon presiden. Dan kalau Bapak merasa tidak yakin bisa maju di 2014, kita tukaran saja Pak. Bapak maju di 2030, saya maju di 2014. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pendanaan. Tahun 2030 Indonesia sudah memasuki pasar global. Yang secara otomatis itu berarti bahwa seluruh negara bisa berpartisipasi untuk bekerja sama dengan Indonesia. Ada lebih dari 200 negara di dunia ini. Dan saya sangat yakin di 2030 itu akan banyak negara yang akan melirik Indonesia. Kita boleh membangun 10 di wilayah timur dengan bekerja sama misalnya dengan 10 negara di Afrika. Kita bangun 10 di Kalimantan dengan bekerja sama dengan 10 negara di benua Eropa. Kita bangun 10 di Sulawesi dengan bekerja sama dengan 10 benua di Asia. Kenapa tidak bisa terjadi? Yang jelas dengan keyakinan yang saya miliki, Indonesia bisa melakukan itu tanpa menggunakan APBN. Kalau Bapak masih berpikir bahwa pembangunan ini dengan menggunakan APBN, saya rasa itu mustahil karena cara berpikir seperti itu menurut saya masih sangat sempit. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, salah satu syarat menjadi presiden adalah mampu
mengolah kritik dengan baik, dan juga butuh sebuah cara atau komunikasi politik yang baik, dan Pak Marzuki Ali sudah menunjukkan hal itu tadi. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Marzuki Ali. Langsung saja kita akan menyimak paparan visi misi dari Presiden kita berikutnya. Kami berikan kesempatan selama 2 menit kepada Bapak Yandi Chow, dimulai dari sekarang. Baik, selamat malam dan salam sejahtera. Saudaraku, bangsa Indonesia tercinta, pernahkah kita menyadari bahwa negara Indonesia ini merupakan miniatur surga yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini? Oleh karena itu pertanyaannya adalah, sesungguhnya surga itu harus dibuka demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh dunia. Kemudian kapan waktu yang paling tepat pintu surga itu kita buka, dan siapa yang akan membuka pintu surga itu? Jawabannya adalah tahun 2030, saatnya pintu surga itu akan dibuka dan Presiden Yandi yang akan membuka pintu itu dengan membuka pelabuhan sebagai penunjang ekonomi makro yang utama. Pada 5 tahun pertama kepemimpinan saya yang realistis adalah saya ingin membuka satu pelabuhan berskala internasional yang besar, yang kemudian akan mengalahkan pelabuhan-pelabuhan lain. Kita terbesar di Asia bahkan dunia. Ini nanti akan menjadi akses utama supaya perekonomian mikro ke depan bisa kita angkat dari sisi itu. Lalu pertanyaan berikut yang ditanyakan adalah, kita selalu pesimis bahwa apakah APBN dapat dipergunakan untuk membangun itu. Untuk satu proyek utama prioritas ini, saya yakinkan kita bisa mengatur satu sistem birokrasi yang baik, satu penawar kebijakan yang kompetitif untuk investor baik nasional maupun internasional masuk ke wilayah Indonesia, sehingga kita mampu melakukan satu transformasi kepada pembangunan pelabuhan tersebut yang muaranya adalah meningkatkan dan menjaminkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yandi. Saya usul aja Pak, ada program kesehatan ya Pak ya, terutama untuk telapak kaki ibu Pak, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi perlu ada praktis. Ya, saya pernah ke Las Vegas Pak. Di sana ada satu idiom yang mengatakan, what happen in Vegas stays in Vegas. Apa yang terjadi di Las Vegas, biarkan di Las Vegas. Pertanyaan saya, 2013, 2014, mungkin 2020 itu menjadi surga bagi di sana ada namanya Cafe Flamingo, sebuah kasino yang kemudian berkembang. Pertanyaan saya adalah, apakah bisnis seperti itu diakomodir di Indonesia dan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai dasar yang kita anut? Terima kasih. Saya berpikir kalau manusia yang positif punya pemikiran yang positif, sehingga surganya akan mengarah kepada surga yang positif. Tapi kalau pemimpinnya sudah memiliki pemikiran yang negatif, maka surga itu akan diarahkan kepada hal yang negatif seperti yang Bapak sampaikan. Justru itulah saya sarankan ke depan kalau Bapak berkunjung ke luar negeri, jangan kunjungi tempat-tempat seperti itu. Kita berkunjung ke Dubai Pak. Kita melihat bagaimana Dubai transformasi dari padang pasir kemudian bisa dibangun menjadi sebuah surga di Timur Tengah. Indonesia lebih kaya dari Dubai berkali-kali lipat dan harus lebih menjadi surga di Asia bahkan di dunia. Oke. Terima kasih Pak Yandi. Kami mohon Pak Marzuki Ali. Saya justru khawatir ini calon-calon presiden kita ini, karena bermimpi di atas mimpi. Karena apa? Saya bilang bermimpi di atas mimpi. Setiap ada informasi tentang situasi, kondisi bangsa, dianggap semuanya selesai pada tahun 2030. Ini berbahaya sekali untuk masa depan bangsa. Karena apa? Artinya calon-calon presiden 2030 ini tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Tidak belajar dari situasi, kondisi perjalanan bangsa sejak kita merdeka, saat ini naik turun, dan ini sangat bahaya. Kalau semuanya dianggap selesai 2030, kita tidak usah susah-susah mencari presiden. Karena semuanya sudah settle, karena setiap pertanyaan selesai, sudah 2030. Ada kritik ini, semuanya selesai 2030. Saya orang yang optimis.
tapi saya orangnya realistis. Itulah yang membawa karir kita menjadi baik dan berjenjang berkelanjutan. Kalau kita mimpi di atas mimpi, saya khawatir bangsa ini tidak jelas nanti pada akhirnya. Oleh karenanya, ini terakhir saya ingatkan pada saudara Yandi, ya kita bagus bermimpi, ya, tetapi saran saya mimpinya realistis semuanya lah, ya. Pada kesempatan terakhir ini, karena setelah ini saya mohon izin, karena ada tamu duta besar yang akan ke kantor. Satu pertanyaan saya, 2030. Sekarang saya ingin pertanyakan, bisa nggak Anda memprediksi pada tahun 2030 bagaimana situasi bangsa itu, sehingga Anda bisa menerjemahkan kita akan mendapatkan surga sebagaimana Anda yang cita-citakan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Atas saran yang Bapak sampaikan bahwa kita jangan bermimpi di atas mimpi, terima kasih Bapak. Tapi saya pikir strategi yang saya sampaikan bukan mimpi di atas mimpi, karena strategi itu tidak muluk-muluk, hanya ada satu prioritas utama, kemudian itu akan mengangkut prioritas-prioritas yang lainnya. Saya kira di 2030 hal-hal seperti itu yang saya maksudkan dalam ekonomi makro dan mikro, itu akan bermuara kepada kesejahteraan. Sehingga kita memahami bahwa 2030 rakyat Indonesia tidak lagi mereka mengharapkan satu penghasilan adalah untuk makan, untuk pendidikan dan sebagainya. Sehingga kita akan menjawab itu. 2030 persoalannya adalah ketika mereka mendapatkan penghasilan, apa yang akan mereka belikan adalah sebuah yang branded itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Marzuki Ali yang sudah menjadi juri tamu kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat jalan Pak. Baik, selanjutnya kami undang Dr. Asmi untuk menyampaikan pernyataan. Ketika Anda menjadi Presiden 2030, ini harus juga dipertimbangkan apakah strategi konkret yang meyakinkan visi surga dunia Anda itu benar-benar menjadi surga kepada bangsa dan negara Indonesia. Ya, baik Bapak. Saya kembali bahwa strategi yang paling jitu yang saya lakukan di 5 tahun kepemimpinan saya tadi, saya sudah katakan bahwa saya sebut itu dengan nama membuka pintu surga. Sehingga untuk memulai itu saya bisa menjaminkan ketika saya katakan membuka pelabuhan sebagai contoh skala prioritas pertama sebagai makroekonomi yang akan saya bangun, itu adalah strategi pertama. Kenapa saya lakukan itu? Ketika sebuah pelabuhan internasional sudah dibangun di sini, tentu itu akan memberikan dampak. Dampaknya adalah semua dunia kemudian akan melihat kita adalah potensi yang terbesar, baik itu sebagai negeri konsumtif ataupun yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, Pak. Nah, dari situlah kemudian investasi masuk, pendapatan investasi itulah yang akan kita pakai, Pak. Yang saya jaminkan kepada warga untuk hidup di dalam dunia surga yang saya maksud tentunya pada saat itu tidak ada lagi anak-anak yatim yang tidak terpelihara oleh negara. Pemirsa, kita masih punya satu calon presiden independen ya, yang juga akan mendapatkan kesempatan yang sama dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan visi misinya di hadapan Dewan Juri yang terhormat. Kita berikan waktu sama juga, yaitu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih yang hormati panelis dan juga para finalis I'm Presiden dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Handoyo Notoprojo atau dipanggil Hanoto. Saya sesungguhnya hanya rakyat jelata yang barangkali punya kesamaan dengan Anda semua, merasa gelisah melihat bangsa ini. Karena kita lihat secara kasat mata banyak kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Padahal kita sudah 15 tahun melakukan reformasi. Pada akhirnya ketika saya mencanangkan diri menjadi calon presiden jadi jalur independen, saya berangkat dari sebuah data di mana tahun 2009 itu golput adalah 30%, suara tidak sah 10%, berarti totalnya adalah 40%. Sementara partai penguasa saat ini itu hanya mencapai 21%. Dan saya memperkirakan dengan kondisi yang sekarang ini masih belum terlalu baik, 2014 mungkin bisa naik menjadi 50%. Saya khawatir bahwa jumlah golput yang begitu besar ini kalau tidak diberikan saluran, nanti akan mencari caranya sendiri dan itu takutnya di luar konstitusi. Kalau pada akhirnya saya memilih jalur independen, semata-mata karena saya tahu bahwa biaya politik
jika kita melewati partai politik itu sangat mahal sekali. Karena itu saya ingin ketika terpilih menjadi presiden dari jalur independen, maka saya akan menjadi seorang presiden yang tidak terjebak pada hutang balas budi dengan siapapun. Saya akan menjadi presiden yang tidak terjebak pada ewo pakewuh dengan siapapun. Dengan demikian saya mempunyai keleluasaan untuk menentukan kebijaksanaan dan saya akan pertahankan jika memang itu adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Saya terpanggil untuk memperbagi bangsa ini dan saya ingin mewujudkan cita-cita leluhur bangsa ini menjadi Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang tentram, aman, mandiri, dan bebas dari korupsi. Saya rasa itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, saatnya sekarang kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh Dewan Juri. Kita mulai dari Bapak Dr. Asmi, silakan Pak. Terima kasih Don dan Rara. Ya, Bapak Handoyo, calon capres dalam acara Presiden yang independen. Ya. Kita sebagai Dewan Juri menghormati atas kesediaan Anda berpartisipasi dalam acara kita. Satu pertanyaan, saya ingin bertanya kepada Anda yang akan berdiri sebagai seorang capres 2014, apakah gagasan yang paling prioritas yang ingin Anda lakukan sebagai calon capres 2014 dan apakah jaminan yang Anda boleh jaminkan untuk kesejahteraan rakyat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya memang tegaskan 2014 jelas tidak memungkinkan karena Pilpres 2014 sudah dipastikan memakai Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008. Tapi saya akan merawat semangat independen ini sampai tahun 2019. Satu hal yang paling sederhana ketika saya menjadi Presiden Indonesia, maka saya akan memastikan kabinet saya itu hanya punya kontrak politik dengan rakyat Indonesia. Kalau toh misalnya ada pribadi-pribadi yang tangguh yang cocok menjadi menjadi menteri, maka saya akan pastikan mereka harus lengser dari partai politik. Karena saya meyakini mereka yang berasal dari partai politik itu sungguhnya hanya merupakan sebuah kendaraan, tapi ketika dia menjadi menteri, maka dia menjadi milik rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa dan juga Doni, pernyataan dari Pak Handoyo tadi menjadi akhir debat kandidat presiden untuk kelompok 2 dan juga menjadi akhir debat seluruh kandidat presiden di AM Presiden ini ya. Kita sudah punya 7 calon presiden plus 1 ya, independen, dan tentunya akan ada 2 yang pulang bawa koper untuk ikut kontestasi calon wakil presiden, sementara 5 sisanya akan masuk atau melaju ke babak berikutnya. Dan tibalah saat yang paling menegangkan, bukan cuma kami yang tegang di sini, tapi dari wajah-wajah pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi kita saksikan di samping kami, ini adalah 7+1 pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang sudah siap. Kita berikan tepuk tangan. Dan Rara, ini adalah saat yang paling menentukan, di mana kita akan melihat siapakah 2 orang yang akan packing, menyiapkan kopernya untuk pulang, dan siapa 5 akan masuk ke babak berikutnya, dan nanti akan masuk juga kepada 3 pemenang yang total hadiah diraih adalah 1,7 miliar rupiah. Ya, pemirsa dan juga Doni, sebelumnya tapi kita berikan kesempatan kepada anggota Dewan Juri terhormat untuk mungkin memberikan ulasan terakhir. Bapak Dr. Asmi, silakan. Dan tentu sekali apresiasi saya juga kepada tetamu undangan, yaitu capres calon bebas kita yang hadir bersama pada malam ini. Semangat yang beliau tunjukkan sebagai karisma seorang pemimpin yang berjiwa negarawan yang sangat membanggakan kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus kita jadikan contoh. Inilah warga Indonesia yang harus kita percontohkan. Dan dengan pengalaman ini sangat berharga bagi saya dan juga tentu sekalian Anda yang telah bersama kita selama 16 bulan ini menjadi sangat penting bagi saya dan keluarga dan juga tentu sekali bagi seluruh pemuda bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu laluan atau perintisan pertama untuk menjadikan kita bangsa Indonesia, terutama pada generasi muda, akan berpartisipasi dengan lebih serius di dalam kepimpinan negara. Mudah-mudahan Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan suksesnya sejahteralah bangsa Indonesia. Amin. Terima kasih. Dan keputusannya akan saya serahkan dengan sebulat suara yang telah diputuskan oleh Dewan Juri kepada host kita, Doni dan Rara. Maka di sini keputusannya. Baik, kita berikan tepuk tangan.
Inilah saat-saat yang menentukan Iya. dan sangat menegangkan bagi para kandidat presiden. Terima kasih Pak Asmi. Ya, terima kasih Pak Asmi. Tepuk tangan hadirin dan pemirsa. Ya, Rara dan pemirsa, dalam amplop ini yang masih disegel, ya ada 3 segelnya dan belum kami buka. Disinilah tertuang nama-nama yang akan maju ke babak berikutnya dan siapa yang berhenti langkahnya di sini. Namun apapun hasilnya, seperti yang disampaikan oleh Dewan Juri yang terhormat tadi, ke-7+1 wajah-wajah yang sudah tampil di panggung ini adalah pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Dan hasilnya sudah ada di tangan saya. Langsung saja kita akan mulai mengumumkan siapa pemenang dalam episode kali ini. Doni kok tangannya gemetaran gitu, Don? Iya, saya yang gemetar ini. Karena semuanya teman saya ya. Tapi kita akan bagi tetap dalam 2 kelompok ya. Untuk itu kami undang kepada presiden dari kelompok yang pertama. Silakan Anda maju 2 langkah. Kami undang Ibu Shirley, Bapak Agung, Bapak Syaiful, dan juga Bapak Mutrikan. Berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Dan yang harus berhenti di babak ini adalah Bapak M. Saiful. Tapi seperti dikatakan oleh Profesor Komarudi, ini bukan akhir segalanya karena semua orang ada di sini sudah menjadi pemenang dan Indonesia bangga memiliki generasi muda yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Syaiful. Baik, hadirin dan pemirsa, para presiden sekalian, kami silakan untuk tetap di tempat. Dan selanjutnya kepada kandidat dari kelompok 2, kami silakan untuk maju 2 langkah. Di kelompok yang kedua ini ada Bapak Baban, Bapak Safarudin, Bapak Yandico, dan calon presiden independen Bapak Anoto. Ya. Dan siapakah kira-kira yang akan terhenti langkahnya di babak ini? Namun bukan berarti terhenti cita-cita dan semangatnya untuk tetap menjadi pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kepada nama yang kami sebutkan, dia harus pulang dan turun dari panggung ini adalah Bapak Babang Sardana.
Ya, kepada yang masuk ke babak berikutnya, kami silakan untuk maju. Pak Handoyo, mohon maaf, apakah Anda sudah disebutkan namanya? Ya, tidak ada apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Ya, percaya diri perlu, Pak. Ya, tapi sayang sekali dari hasil yang kami terima, untuk Bapak juga ada keputusan Dewan Juri. Saya akan kembali membacakan hasil keputusan Dewan Juri bulat bahwa Bapak Handoyo silakan berhenti sampai di sini. Baik. Ya, baik. Hadirin pemirsa dan juga Rara, tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung jumpa kita dan kita sudah mengetahui hasilnya untuk babak ini ya Rara ya. Betul Doni, tapi sebelumnya nampaknya Pak Asmi akan memberikan apresiasi untuk kandidat presiden, terutama mungkin dari independen kepada Bapak Asmi. Ya, kami undang Pak Handoyo untuk mengambil tempat dan kami silakan kepada Bapak Dr. Muhammad Asmi untuk memberikan kenang-kenangan khusus kepada calon presiden independen kita. Ya, akhirnya saya Doni The Kaiser. Dan saya Fitri Megantara. Jangan lupa saksikan terus tayangan istimewa yang pertama di dunia. Kita berjumpa kembali di babak berikutnya, masih dalam program kesayangan Anda, I Am Presiden Indonesia Bisa.